Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah tabaraka wa taala masih mencurahkan kepada kita nikmatnya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah curahkan kepada kita, Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bertakwa kepadanya dan diterima amal ibadah kita menjadi amal saleh, amal yang makbulah, amal yang memberatkan timbangan ke bagi yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kami diberikan amanah untuk menyampaikan materi tentang satu materi yang mungkin jarang kita perhatikan, ya, yaitu tentang keutamaan Ayatul Kursi. Al-Quranul Karim ada surat yang termulia, yang teragung. Ada juga ayat yang termulia atau yang teragung. Kalau surah yang termulia atau teragung dalam Al-Quranul Karim adalah surat Al-Fatihah, Ummul Kitab, induknya Alkitab, saripatinya Al-Quranul Karim dan Al-Fatihah. Dan surat ini yang paling banyak yang kita baca. Keseharian kita, setiap sholat kita pasti kita baca Al-Fatihah. 17 rakaat sehari semalam yang wajib saja, maka 17 kali kita membaca surat ini. Belum lagi sholat-sholat yang lain, sholat rawatibnya, sholat syukur wudunya, sholat qiyamul lailnya, duhanya. Semakin banyak sholat, semakin banyak kita baca surat Al-Fatihah ini. Itu surat yang termulia, yang teragung dalam Al-Quranul Karim. Adapun ayat yang termulia, yang teragung dalam Al-Quranul Karim adalah Ayatul Kursi. Ya, jadi ayat itu bagian dari surah. Surah disusun beberapa ayat. Contohnya Al-Fatihah tadi 7 ayat. 7 ayat menyusun satu surah, dengan surat Al-Fatihah. Dan surat Ayatul Kursi juga termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Surat ini banyak sekali ahli tafsir, termasuk yang saya ambil dalam tafsir Ibnu Katsir, tentang bagaimana kemuliaan Ayatul Kursi ini. Bahkan dikatakan para ulama kita menjelaskan tentang hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, juga yang lainnya, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakatul fitr di bulan Ramadan. Itu datanglah seorang, ya, orang ini datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Abu Hurairah untuk meminta jatah. Aku kebutuhanku yang banyak sekali, kebutuhanku aku sangat butuh sekali, ucapan orang ini. Kemudian karena Hurairah lembut hatinya, dikasihkanlah, dikasih apa yang diinginkan oleh laki-laki ini, oleh manusia itu.
Kemudian pada besok paginya Rasul nanya, apa yang telah dilakukan oleh Asirataka, tamu yang datang kepadamu, hai Hurairah? Ya Rasulullah, dia datang kepadaku dengan papa, dengan dia mengeluh tentang kebutuhannya. Maka Rasul katakan, huwa kadzab, dia pendusta. Dia akan datang lagi nanti. Hari kedua pun demikian. Seperti itu juga hari kedua. Sampai hari ketiganya itu ditangkaplah orang itu dari Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak, aku akan bawakan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini katakan, jangan lepaskan aku. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa itu? Mahal apa itu? Maka diajarkanlah suatu kursi. Ayatul kursi ini diajarkan oleh orang ini kepada Hurairah radhiyallahu anhu. Dibaca oleh orang ini, dibaca dengan tuntas, dengan lengkap ayatul kursi ini oleh dia. Akhirnya lepaskan tangannya. Besok paginya nyampe pada Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh tamu yang datang kepadamu, Hurairah? Ya Rasulullah, aku telah tangkap tangannya dia, aku akan bawa kepadamu ya Rasulullah. Tapi dia mengajarkan kepadaku ayatul kursi. Idza firasika, ketika kau tidur malam harinya, bacakan ayatul kursi. Dan dia baca ayatul kursi tersebut oleh orang ini. Maka Rasul tanya kepada Hurairah radhiyallahu anhu, tahukah kamu siapa yang datang kepadamu tadi itu? La ya Rasulullah, hadza syaitan. Dikatakan Tuhan kadzab, pendusta. Dikatakan hadis, dia orang busuk. Jadi syaitan, iblis hafal ayatul kursi. Kalau ada kita orang muslim yang hafal ayatul kursi, kalah sama iblis nanti. Alhamdulillah. Ini peran para ulama. Jadi si iblis ini membacakan ayatul kursi kepada Abu Hurairah, diajarkan ketika kamu tidur untuk menjaga dari gangguan kami. Syaitan bilang kami, dia bilang syaitan, dia nggak syaitan. Abu Hurairah nggak tahu orang ini syaitan, dia menjelma menjadi manusia pada malam-malam tersebut. Maka ketika dia tangkap tangannya, bilang bacakan oleh kamu ayatul kursi ketika kamu menjelang tidur, agar kamu gak diganggu oleh kami. Subhan, diakui juga. Subhanallah. Ayah Rasulullah katakan, barulah anda tahu kalau itulah jin iblis. Itu ketika Rasul menjelaskan, itulah syaitan. Dia qad saddaqta fahuwa kadzdzab. Dia telah berkata benar, padahal dia itu pendusta sebenarnya. Makanya ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum, kita hafal itu kursi. Benteng kita yang utama dan pertama untuk menjaga tidur adalah baca ayatul kursi. Dan tadi Ibnu Katsir juga menjelaskan kepada kita, hadil ayatul kursi laha sya'nun azimun, bahwa ayatul kursi ini adalah ayat yang paling azim, paling mulia dalam Al-Qur'anul Karim. Qad sahal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annaha afdalu ayatin fi kitabillah. Dan telah ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW bahwa ayatul kursi ini ayat yang termulia dari Al-Quranul Karim. Nah, ada yang hafal ayatul kursi. Bapak Ibu, ada yang hafal ayatul kursi. Apa? Sok baca coba ayatul kursi. Tahu? Keras sedikit. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi awasya kursi, ada namanya dikatakan ayatul kursi karena menggunakan nama.
Wasi'a kursiyyus samawati wal. Ada kursi di situ. Nah, kursi itu bukan kayak kita ini kursi 4 kaki, tidak. Kursi Allah, langit dan bumi, segalanya adalah kursi Allah tabaraka wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah. Tidak ada hak, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah al-hayyul qayyum, yang terus-menerus hidup kekal. Al-qayyum, dan terus-menerus mengurus semua makhluk ciptaannya, termasuk manusia di dalamnya. Wal hayyul qayyum, inilah yang termulia dari sifat Allah tabaraka wa taala adalah al-hayyul qayyum. Allah terus-menerus hidup kekal. Allah tabaraka wa taala tidak dihinggapi, wala yahutuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Wala tidak dihinggapi oleh ngantuk, apalagi tidur, wala naum. Allah tabaraka wa taala sempurna. Kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa taala ada dalam ayatul kursi ini. Kami enggak bahas tafsirnya kita bahas bisa berbulan-bulan. Karena kandungannya luar biasa isinya. Yang kita lihat di sini adalah bagaimana keagungan dari surat ini, ayat ini. Yang pertama tadi, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa ayatul kursi ini ayat yang termulia dalam Al-Qur'anul Karim. Dan dia termasuk benteng untuk menjaga kita dari gangguan syaitan laknatullah. Nah, hadis yang pertama, ini enggak mungkin dua hadis saya bawakan di sini karena waktu sangat terbatas. Hadis yang pertama tentang Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Hadis ini sahih. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir ada. Silakan buka tafsir Ibnu Katsir tentang ketika beliau menjelaskan tentang ayatul kursi ini. Ya, an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alu ayyu ayatin fi kitabillah ya'lamu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanya kepada sahabatnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ini termasuk sahabat Rasulullah SAW dan termasuk sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil qiraatul Quran dari Ubay bin Ka'ab. Ada 4 sahabat. Salah satunya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan Ubay bin Ka'ab ini termasuk imam pertama ketika terjadinya Ramadan pada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang masing-masing sholat pada qiyam Ramadan. Di sana ada 2 orang, ada 3 orang. Masing-masing berjamaah di masjid tapi tidak satu jamaah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mengumpulkan semua mereka menjadikan satu imam. Siapa imamnya? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Nah, beliau menjelaskan, ketika Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an di masjid, ya Rasulullah katakan kepadanya, ayatin fi kitabillah, tahukah engkau ayat apakah dalam kitabullah? A'zamu, yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa taala. Qal, berkata Ubay, qal wa Allahu rasul alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini akhlak coba. Kalau enggak tahu masalah, kita katakan wallahu alam bisawab. Kami enggak tahu. Ini jawaban. Dari soal yang kita enggak bisa menjawab, wallahu alam bisawab. Itu jawaban sebenarnya. Serahkan pada Allah karena kita nggak tahu jawabannya. Ubay bin Ka'ab tahu tapi serahkan pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua nanya lagi Rasulullah SAW. Faraddadaha miraran. Thumma qala ayu Ubay. Yang kedua lagi nanya Rasulullah SAW. Ayatun apa ayat yang termulia dari Al-Quranul Karim tersebut? Ubay. Barulah Ubay mengatakan. Thumma qala Ubay. Ayatul kursi yang termulia ya Rasulullah. Maka mendengar jawaban ini, apa kata Rasulullah SAW? Liyahlakal ilmu abal munzir walladzi nafsi biyadih innalaha lisanan wa syafataini tuqaddisul malika inda saqil arsh. Rasulullah SAW, hai demi Allah, mudah-mudahan engkau melapangkan ilmumu. Allah memberikan keberkahan dari ilmumu, hai Ubay bin Ka'ab. Di doa Rasulullah SAW pada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Liyahlakal ilma abal manzir. Agar kau meluaskan ilmumu, menguatkan ilmumu, hai Ubay bin Ka'ab. Rasulullah didoakan ya Rasulullah SAW. Demi zatku, demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala,
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Ayatul Kursi ini yang dibacakan dua lisan, ya, lisanan syafatain, yang diucapkan oleh dua bibir kita ini, itu merupakan tuqaddisul malikin. Dia adalah satu yang mensucikan Allah, mensucikan Rabb Allah tabaraka wa taala inda sakil arsh, dan dia adalah yang didekatkan oleh Allah dalam di arshnya Allah tabaraka wa taala. Ini luar biasa Ayatul Kursi tersebut. Dan ayat ini, Ayatul Kursi ini juga paling sering kita baca dalam seharian kita. Setelah selesai sholat wajib, Ayatul Kursi enggak? Baca Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 ini. Selesai zikir, tutup dengan Ayatul Kursi. 5 kali sehari semalam kalau istiqomah. Kalau kita komitmen konsisten, maka 5 kali sehari semalam minimal kita baca Ayatul Kursi. Belum lagi zikir sore, zikir pagi, baca juga Ayatul Kursi. Maka Ayatul Kursi termasuk ayat yang merupakan benteng kita, ayat yang termulia di Al-Qur'anul Karim. Nah, hadis yang kedua ini yang menarik sekali. Ya, hadis yang kedua ini juga dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Anaknya ceritakan, Abdullah bin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma, menceritakan tentang bapaknya. Ya, dia selalu, Ubay bin Ka'ab ini selalu menyempatkan satu tempat, satu wadah untuk kurma. Dan kurma itu untuk disedekahkan, untuk dibagi kepada fakir miskin. Ya, kurma tersebut. Anna abama akhbarahu annahu kana lahu juz'un fihi tamron faqala fakana Ubay yata'ahaduhu wa wajaduhu yaksuru. Ketika Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu setiapnya itu membagikan kurma tersebut, kurma itu selalu berkurang isinya. Misalnya 10 kilo dimasukkan ke situ, 10 kilogram berkurang 1 kilo, 2 kilo berkurang isinya. Maka dia heran, kok bisa berkurang? Gak ada orang, gak ada apa. Siapa yang mengambil kurma itu bisa kurang tiap harinya dia bersedekah dengan kurma tersebut. Subhanallah. Tiap hari loh itu. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengeluhkan tentang kok kurma sering berkurang. Maka Rasulullah katakan, dia akan datang lagi orang itu. Dia akan datang lagi yang mengurangi kurmamu. Nah, malam itu Ubay bin Ka'ab terjaga. Ingin melihat siapa orang yang mengambil kurmanya itu tiap malam berkurang kurma tersebut. Pagi harinya mau diwakafkan, mau diinfakkan, mau disedekahkan pada fakir miskin, pada yang membutuhkan, kok berkurang kurma itu. Maka malam harinya Ubay mengintip siapa orang ini. Subhanallah. Maka ketika malam tersebut faharasahu zatal lailatin fa idza huwa bidabatin, maka pada malam itu dia melihat dabah, lihat hewan itu dia ceritakan di sini, dia sayyidul gulamin muhtamilin, dia seperti anak-anak yang baru baligh. Rambutnya semua tertutupi, rambutnya tubuhnya itu. Maka Ubay faqal fasalamat alaihi faradda salam. Ubay salam kepadanya. Ya, assalamualaikum. Kepada makhluk ini. Mungkin kalau kita jurik udah takut duluan barangkali ya. Ini sahabat menantang jurik ini, menantang si setan ini. Nah, faradda salam faqultu ma anta, siapa kamu ini? Al-jinnu au ins, kamu jin atau manusia kamu ini? Faqal jinni, aku ini jin. Coba ngaku dia sebagai bukan sebagai memang jin. Subhanallah. Fanawil yadahu, maka dia menguluskan tangannya Ubay untuk salam kepada, ingin mengetahui jin ini kayak gimana bentuknya. Kalau kita mungkin sudah lagi birit-birit, sudah berdiri bulu kuduk barangkali.
Ini enggak, sahabat ini menantang. Salaman, tangannya dikeluarkan. Maka dia melihat tangannya itu berbulu, tangannya seperti tangannya anjing. Dikatakan di sini apa kata Ubay? Ya, ketika dia mengeluarkan tangan, qala fanawali fa idza wayadu kalbin wa sya'run kalbi. Aku melihat tangannya itu berbulu dan kayak tangan anjing dan mukanya pun tertutup kayak muka anjing. Makanya di hadis Rasulullah SAW itu, kalau ada anjing mengaung itu, maka berlindung kepada Allah karena dia melihat jin. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau ada ayam berkokok subuh hari, sering kan ya, maka minta rahmat kepada Allah Tabaraka wa taala. Itu ayam itu sudah melihat malaikat sehingga dia berkokok untuk membangunkan orang-orang beriman untuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Nah, singkatnya kemudian si jin ini lempaikan melihat tangannya seperti itu, fa balagani annaka rajulun tuhibbul sadaqah. Aku ini datang ke sini karena aku melihat engkau ini sangat cinta untuk bersedekah. Subhanallah. Ini sahabat luar biasa ya. Padahal kehidupannya nggak seberapa Ubay bin Ka'ab itu. Tapi sedekahnya luar biasa. Kemudian fahbabna antusiba min ta'amika. Maka aku ingin mencoba mengambil bagian dari apa yang kau sudah sedekahkan itu. Aku kurangi oleh aku. Kau ngambil. Kemudian apa kata faqala lahum alladhi yujiruna minkum. Ya, maka ketika si orang ini, si makhluk tadi itu yang mukanya tertutup dengan apa? Dengan bulu dan tangannya kayak tangan anjing, mukanya kayak muka anjing tersebut. Ya, katakan faqala lahu famal ladzi yajiruna. Dan bagaimana cara aku untuk menghindari darimu? Dari kami ini untuk menghindari kamu dari gangguanmu ini. Maka qala hadhil ayatul kursi. Coba si jin ini berkata kepada siapa? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, untuk mengusirku, untuk menjauhkan aku dari engkau wahai manusia, bacalah ayatul kursi. Makanya Bapak ya rahmati Allah Subhanahu wa taala sering membaca ayatul kursi ini. Insyaallah kapan-kapan ada waktu kita akan bahas nanti tentang tafsirnya secara global, tentang bagaimana keutamaan, keagungan, kemuliaan ayatul kursi ini. Sampai jin pun mengakui dirinya. Bayangkan jin menghafal ayatul kursi. Dia tahu. Dari mana dia tahu? Kan pertanyaan besar bagi kita. Dari mana jin itu tahu menghafal ayatul kursi dan mengetahui ayatul kursi itu mengusir dirinya? Tidak lain karena Rasulullah SAW berdakwah mengajarkan para sahabatnya dan jin-jin pun berkerumun untuk mendengar. Karena Al-Quran itu diturunkan tidak hanya kepada manusia, juga kepada jin diturunkan. Ada jin yang kafir, ada jin yang muslim. Demikian pula manusia. Ada manusia yang menerima Al-Quranul Karim sebagai kalam Allah, sebagai jalan hidup bagi dirinya, yang mengamalkan, membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, dan mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Ada juga yang kafir mengingkari Al-Quranul Karim. Sama. Makanya Allah katakan itu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanya, apa semua manusia beribadah kepada Allah? Tidak. Ada yang menyembah kepada patung, menyembah kepada Isa, yang menyembah kepada yang lain, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jin, ada yang menyembah kepada Allah, ada yang kafir mereka. Nah, yang kafir-kafir inilah yang mengganggu manusia. Dan dia terang-terangan mengatakan untuk mengusirku, untuk menjauhkan aku darimu agar kau selamat, bacakan ayatul kursi. Dan dia baca oleh si jin tersebut. Subhanallah. Ini kita lihat luar biasa. Maka ketika saat tersebut, Ubay bin Ka'ab enggak menerima begitu saja. Walaupun dia baca ayatul kursi, dia hafal kursi jin tersebut, tidak menerima langsung. Dia datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqala ya fahadil ayatul kursi. Thumma qada ila Nabi SAW. Karena pada pagi harinya datanglah kepada Rasulullah SAW. Fakhbirhu, menceritakan tentang apa kejadian semalam yang ditimpa, yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab dengan makhluk yang namanya jin tadi itu. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, qala Rasulullah SAW, sadaqa al-khabith. Benar dia, padahal dia itu busuk. Habis, dia najis dia itu. Si jin tersebut. Oleh karena itu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Salah satu cara kita untuk membentengi diri kita, terutama menjelang tidur. Kalau kita mimpi yang kadang-kadang mimpi macam-macam, mimpi yang mengerikan, mimpi yang perhatikan, mungkin kita nggak berdoa sebelum tidur. Mungkin kita nggak baca ayatul kursi sebelum tidur. Ini cara kita. Dan dia mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, untuk menjauhkan aku darimu, bacakan ayatul kursi. Maka oleh karena itu ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ajmain, yang dari singkat kultum singkat ini, mari kita sama-sama untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim dengan membaca ayatul kursi. Ini baru adalah keutamaannya. Kemuliaan ayatul kursi tersebut belum pada tahap bagaimana penafsiran para ulama kita tentang ayatul kursi ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada waktu yang lain kali kita akan mencoba mengangkat bagaimana keutamaan ayatul kursi. Kenapa si jin ini meminta kepada Ubay bin Ka'ab, meminta kepada Hurairah radhiyallahu anhu agar baca ayatul kursi untuk menjauhkan dirinya si jin tersebut dari manusia. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kalau ada kesalahannya dari pribadi saya, dan kalau ada kebenarannya semata-mata dari Allah dan Rasulnya, dan mari kita berpegang teguh pada kebenaran yang disampaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan sunnah Rasulullah SAW. Wa'afu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.